mungkin tips ya, atau katakanlah atau trik-trik lah untuk beternak sapi yang simple, sederhana untuk para pemula yang mau berternak sapi. Jadi pastikan kalau kita menjadi peternak harus bisa menjadi pedagang, ya, sehingga kita bisa mendapatkan harga yang bagus untuk ternak kita. Sudah saya jelaskan semua. Kesimpulan dari semua ini ya, yang perlu diperhatikan, tips untuk para pemula yang mau terjun di dunia sapi, yang perlu diperhatikan adalah satu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap dengan saya Dr. Tovan dari Barokah Farm Kediri, divisi sapi. Kenapa saya bicara divisi sapi? Karena ada divisi kambing dan divisi domba. Oke, pada kali ini saya akan bercerita tentang mungkin tips ya, atau katakanlah atau trik-trik lah untuk beternak sapi yang simple, sederhana untuk para pemula yang mau berternak sapi. Langkah yang praktis artinya. Jadi kalau kita bicara praktis, sebenarnya tip yang paling gampang bagi peternak pemula kalau ingin sukses, datangi orang yang Anda anggap sukses dalam hal beternak sapi. Cukup sederhana, datangi, ngobrol, di situ pasti banyak ilmu yang akan mereka ceritakan. Itu tips yang pertama. Ya, tips yang kedua, kalau tidak mau mendatangi peternak sapi yang Anda anggap sukses, dengan santai-santai di rumah tetapi dapat ilmu, bisa sukses, tinggal duduk, layah-layah, pegang HP, buka YouTube, simple, dapat ilmu. Tip yang ketiga, ya, ini mungkin sekilas saja, tip untuk beternak sapi bagi para pemula. Sebenarnya saya juga ragu untuk bercerita ini karena saya beternak sapi pasti praktis dari mulai 2010 dan intensif baru 2014 sampai ke sini. Masih praktis 8 tahun. Artinya saya belum berani mengatakan bahwa saya peternaknya sukses. Enggak. Saya juga masih banyak belajar dari para senior-senior. Tapi yang mungkin yang bisa saya bagikan berdasarkan pengalaman saya adalah tip yang pertama yang perlu kita ingat dalam hal memulai usaha sapi, yaitu pembuatan kandang. Ingat, pembuatan kandang harus bisa katakanlah gini, SNI lah, harus standar. Karena ini pengalaman, ada teman saya yang pembuatan kandangnya itu tidak pas, artinya gini, antara dia lantainya sama tinggi ininya, tinggi, taruhlah kalau di kambing di palung ya, jadi ketinggian tempat makan, wadah minum itu akan berpengaruh juga dalam hal kegemukan sapinya, kesehatan sapinya. Jadi yang perlu diperhatikan pertama adalah kandang sapi harus standar, ya. Jangan yang asal-asalan, belakang becek, airnya kadang ada, kadang nggak ada. Itu akan sangat berpengaruh dalam hal kesehatan sapi. Kalau nanti sapinya sakit, ya tentunya akan sulit gemuk. Ya. Yang kedua, yang perlu diperhatikan adalah mengenai pemilihan bibit. Ya. Tentukan dulu tujuan Anda. Ingin fattening sapi atau ingin breeding sapi. Dan tentunya melihat bakalan yang bagus untuk breeding maupun untuk fattening itu sangat berbeda, ya. Jadi usahakan memilih bakalan itu yang proporsional, yang sehat tentunya. Tidak perlu gemuk. Kalau kita fattening jangan cari yang gemuk, cari yang sedang-sedang aja tapi sehat. Jangan langsung cari, katakanlah kalau BCS ya, ini kegemukan ya, jangan langsung cari yang BCS-nya 4 atau 5, ya kita nggak dapat apa-apa, sulit. Cari yang BCS 2 atau 3, yang penting sehat. Nanti pulang kita gemukkan, itu ya. Terus yang berikutnya adalah pakan, ya. Yang perlu diingat, pakan menjadi komponen utama dalam hal peternakan karena dia menyerap sangat banyak. Keuangan kita akan sangat terkuras dalam hal ini ya, sehingga manajemen pakan harus benar-benar kita perhatikan. Dengan seperti di tempat kami, dengan satu ekor sapi itu 25.000 saja, itu dikalikan 200 ekor, berarti kita sudah ada 5 juta yang terserap dalam ini. Cukup besar, dengan kurun waktu yang penggemukan minimal 3 bulan, itu cukup menguras energi untuk pakan ini. Sehingga
Manajemen pakan dibutuhkan dalam hal ini. Saya tidak mengatakan 25.000 itu mahal, tidak. Tetapi yang perlu diperhatikan dalam hal pakan adalah kita harus benar-benar mencermati 25.000 pakan yang kita keluarkan itu bisa dikonversi ke sapi menjadi ADG berapa. Ya. Jadi tidak selalu pakan murah itu benar-benar murah, tidak. Dan tidak selalu pakan mahal itu benar-benar mahal. Ilustrasinya seperti ini ya, sekilas saja ilustrasinya seperti ini. Ada teman saya, biaya pakan sapinya satu hari itu hanya 20.000. Di tempat saya 25.000. Kalau hanya melihat dari satu sisi ini, kelihatannya memang pakan saya lebih mahal. Tetapi tunggu dulu. Kalau dilihat dari ADG-nya, ya ternyata di teman saya yang pakainya 20.000 tadi, ADG-nya satu hari hanya mentok 1 kilo. Kalau di tempat saya bisa 1,5 kilo, bahkan ada 2 kilo, dan banyak yang 2 kilo. Nah, sehingga apabila ini dikalkulasikan di akhir bulan, ya, dikalkulasikan, ketemunya jauh lebih murah pakan saya. Karena apa? Dia untuk mencapai ADG 1 kilo saja dalam satu hari, dia butuh 20.000. Sedangkan saya hanya dengan 25.000, saya bisa dapat ADG 2 kilo. Ya kan? Kalau dengan pakannya sama punya teman saya, berarti dia butuh 40.000 kan? Untuk menaikkan ADG 2 kilo. Dan saya hanya butuh 25.000. Akhirnya setelah data ini masuk, bisa simpulkan sendiri kan para pemirsa dimanapun berada, 25.000 punya saya jatuhnya ternyata setelah dikonversi dengan kenaikan bobot sapi ADG-nya jauh lebih murah daripada yang 20.000 tadi. Sehingga seringkali saya ada tamu, ada pelatihan, seringkali saya ingatkan bahwasanya ingatlah, pakan murah itu belum tentu murah. Banyak faktor yang harus kita amati. Ya, contohnya seperti ini. Yaitu ya tips yang mengenai pakan ya. Mengenai detailnya apa, next di video lainnya. Tip yang berikutnya adalah tadi kandang sudah, pakan sudah, perawatan. Nah, jangan lupa kebersihan kandang, kesehatan sapi itu juga diperhatikan. Kalau perlu tiap hari dimandikan. Ya, biar kotorannya tidak menempel. Terus biar kotorannya juga tidak jatuh di bawah lama, akhirnya numpuk jadi sumber penyakit. Ya itu ya. Terus apabila ada gejala yang kelihatannya mencurigakan dan kita tidak bisa mengobati, segera hubungi dokter hewan setempat. Alhamdulillah kalau di Kediri, mungkin di daerah lain juga sama. Respon dari petugas kesehatan di tiap kecamatan itu kan ada dokter hewannya. Alhamdulillah kita cepat, di Kediri cepat. Kita juga sudah menjalin kerjasama yang bagus dengan DKPP, dengan PKH, dengan BPIB. Itu bagus untuk koordinasi masalah kesehatan ternak, itu bagus. Sehingga itu bisa dimanfaatkan juga oleh rekan-rekan dimanapun berada untuk memanfaatkan layanan ini. Sehingga sapi tidak terlalu lama sakit. Ya. Dan tips yang terakhir, yang sangat penting adalah pemasaran. Ya, kita harus buka jaring pemasaran. Ya, pemasaran itu banyak faktor. Nanti akan saya bahas khusus lah tips-tips untuk pemasaran yang bagus. Tetapi singkat saja, kalau bisa bagi rekan-rekan usahakan pemasarannya itu langsung ke customer, ke end user, sehingga rantai yang katakanlah kita di tingkat broker atau pedagang baru ke konsumen itu terputus. Karena akan ada margin yang lumayan, ya. Jadi pastikan kalau kita menjadi peternak harus bisa menjadi pedagang, ya, sehingga kita bisa mendapatkan harga yang bagus untuk ternak kita. Bagaimana cara menjadi peternak sekaligus pedagang? Bagaimana menentukan harga jual? Simak terus channel ini, nanti akan saya bahas khusus untuk Anda semua. Oke, yang terakhir sudah saya jelaskan semua. Kesimpulan dari semua ini ya, yang perlu diperhatikan, tips untuk para pemula yang mau terjun di dunia sapi, yang perlu diperhatikan adalah satu, carilah ilmu. Ya, ilmu itu bisa dari HP Anda, tinggal buka YouTube, bisa dari media yang lainnya,
bisa mendatangi para peternak sukses di sekitar Anda. Yang kedua adalah pemilihan desain kandang. Harus diperhatikan ya. Jangan hanya asal buat kandang tetapi ternyata tidak standar, sapi tidak nyaman. Yang ketiga adalah pemilihan bakalan. Harus diperhatikan pemilihan bakalan yang baik, yang mana itu berpotensi untuk menguntungkan kita. Yang keempat adalah mengenai manajemen pakan. Pakan yang baik tidak harus mahal, pakan yang baik yang tentunya harus berkecukupan dari sisi kandungannya, baik protein, karbonnya, seratnya ya. Yang kelima adalah marketing, pemasaran. Jangan lupa dari ibaratnya kalau di kesehatan ya, 4 sehat 5 sempurna. 4 saja sehat betul, tapi kalau kita bisa megang marketingnya, pemasarannya sendiri, berarti sempurnalah peternakan kita. Kira-kira seperti itu kesimpulan dari saya. Sampai jumpa kembali. Saya Dr. Tovan dari Barokah Farm Divisi Sapi. Apabila ada salah-salah kata, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga ilmu yang sedikit ini bisa bermanfaat bagi rekan-rekan semua, dan jangan lupa like, subscribe, dan share ke rekan saudara Anda, yang mana insya Allah ilmu ini bisa bermanfaat bagi Anda dan bagi rekan semua. Pahala menanti untuk Anda. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.